warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sehat, semangat, tetap semangat menjalankan aktivitas pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan tentang bagaimana caranya menghitung luas tanah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang bagaimana cara mengukur dan menghitung luas tanah. Oke, kita lanjutkan. Alat-alat yang diperlukan dalam pengukuran luas tanah antara lain pita ukur atau roll meter mempunyai panjang 50 meter atau 100 meter. Nah, jadi ini pitanya yang di sebelah ini ditunjukkan ya, ada yang warna kuning itu macam-macam, cuman pada dasarnya seperti itu pita ukur ya, roll meter. Patok, nah ini untuk patok ini dibuatnya manual ya oleh kita, atau ada juga sih yang menyediakan juga. Nah, tetapi kalau saya pribadi lebih enaknya buat sendiri ya, bisa dari bambu atau kayu. Yang penting jaraknya ya panjangnya kurang lebih 1-2 meter lah. Buku catatan, ini fungsinya buku catatan untuk mencatat hasil ukur. Oh ya, patok itu nanti kan kita mau mengukur tuh ya. Mengukur itu ada persegi. Jadi si patok itu dipasang di masing-masing pojok penggaris untuk membuat sketch sederhana. Jadi nanti setelah diukur, kemudian ditulis berapa hasil ukurnya, kemudian digambar menggunakan penggaris biar rapi ya. Pensil atau ballpoint untuk mencatat, kemudian menghapus apabila terjadi ada kesalahan. Dan tidak lupa juga kalkulator atau aplikasi komputer Excel. Ada juga ya kalkulator, jadi untuk menghitung nantinya hasil daripada ukuran ya. Hasil ukuran dari di lapangan. Oke, cara pengukuran di lapangan. Pertama, pasang patok pada semua titik sudut. Misalkan kita akan mengukur tanah yang berbentuknya persegi 4. Nah, berarti ada 4 patok yang kita perlukan ya. Membuat sketsa lapangan yang akan diukur, buat dulu persegi 4. Kemudian pengukuran dilakukan pada semua sisi antar patok dengan berpedoman sketsa lapangan yang telah digambar. Jadi nanti digambarnya A, B, C, D gitu, atau ada persegi 4-nya A, B, C, D. Jadi nanti lebih lanjutnya nanti digambar. Perhatikan kemiringan tanah, usahakan pengukuran lurus dan datar. Nah, jadi tidak semua tanah itu rata, datar, ada juga yang miring gitu ya. Nah, untuk di sini di pelajaran kali ini untuk mengukur luas tanah itu adalah luas tanah yang datar, rata-rata air. Jadi walaupun nantinya miring si tanahnya, nah pengukurannya tetap kita ngambilnya yang datar, rata-rata air. Oke, selanjutnya cara pengukuran. Untuk tanah yang relatif datar, nah ini jarak AB, misalkan titik A, jarak antara A ke B itu adalah panjang bentang pita ukur, panjang bentang pita ukur. Nah, jadi di sini kita ukur dari A, orang pertama menyimpan ujung pita ukurnya di yang di tiang itu, yang tiang A, kemudian orang kedua di patok yang B. Jadi patok A dengan patok B berapa pita ukurnya dibentangkan ya. Diusahakan tidak ada yang nguriwal. Jadi lurus gitu pita ukurnya. Kemudian untuk tanah yang miring. Nah, tanah yang miring tetap patoknya tetap gini. Jadi maksudnya rata-rata air ini gini gitu, mendatar rata-rata air. Jadi tidak ada gelombang-gelombang si pita ukurnya. Jadi pita ukur itu kondisinya adalah lurus. Gitu. Untuk tanah yang tidak bisa dengan sekali bentangan pita ukur. Nah, ini jarak A ke C. Nah, untuk panjang tanahnya ya, pertama kita ukur dulu dari A ke B dengan patok A ke patok B, bentangkan roll meternya.
roll meternya dibentangkan berapa, catat. Nah, kemudian B ke C, bentangkan lagi roll meternya, tarik berapa, catat gitu. Berapa jarak B ke C. Nah, setelah data kita dapatkan antara A, B, C, D, ya panjang AB, panjang BC, panjang CD, panjang AD udah kita dapatkan. Nah, sekarang kita menghitung luas hasil ukurnya. Misalkan gini ya, menghitung luas bidang tanah berbentuk segi empat. Tanahnya berbentuk segi empat dengan 4 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Dari patok A ke patok B dibentangkan pita ukur dan didapatkan hasilnya 8,2. Nah, kemudian dari patok B ke patok C dibentangkan pita ukurnya, itu kita dapat hasilnya 4,7 meter. Kemudian kita bentangkan lagi, kita ukur lagi jarak dari C ke D, itu jaraknya 9,1 meter. Nah, kemudian kita bentangkan lagi, kita ukur lagi jarak A ke D itu 5,2 meter. Nah, bagaimana sih ini kita untuk mendapatkan hasil luasnya gitu ya. Hasil luasnya berapa nih? Luas tanah yang kita ukur, sehingga nanti ke depannya kita bisa memberitahukan kepada si pemilik, atau juga biasanya luas tanah itu ada di SPPT, ada di sertifikat tanah juga. Itu sangat diperlukan sekali. Nah, ini perhitungannya. Ingat untuk rumus ya, rumus luas persegi 4 ya sama sisi, berarti untuk mendapatkan luasnya itu sisi kali sisi. Kalau rumus luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar, Kalau tanahnya itu persegi 4 tidak beraturan seperti apa yang barusan telah kita sebelumnya ya, kita bahas sebelumnya, itu persegi 4 yang tidak beraturan karena diketahui panjang AB 8,2 meter, panjang BC 4,7 meter, panjang CD 9,1 meter, panjang AD 5,2 meter. Nah, yang kita tanyakan adalah luasnya. Nah, jawabannya tanah yang diukur berbentuk persegi 4 tidak beraturan. Berarti ini ya yang kita masukkan rumusnya. Kelilingnya sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, kita cari dulu sisinya nih. Sisinya itu karena untuk luas sendiri itu rumusnya sama dengan akar sisi dikurang AB, sisi dikurang BC, sisi dikurangi CD, sisi dikurangi AD. Nah, pertama kita cari dulu kelilingnya. Kelilingnya tinggal ditambahkan aja 8,2 tambah 4,7 tambah 9,1 ditambah 5,2 sama dengan 27,2 meter keliling yang telah kita tadi ukur. Nah, jadi sisinya kita masukkan setengah dikali 27,2, hasilnya 13,6 meter. Nah, untuk luasnya berarti masukkan rumusnya akar dalam kurung 13,6 dikurangi 8,2 dalam kurung 13,6 dikurangi 4,7 dalam kurung 13,6 dikurangi 9,1, yang ini 13 dalam kurung 13,6 dikurangi 5,2. Nah, 13,6 kurangi 8,2 5,4, 13,6 kurangi 4,7 hasilnya 8,9, 13,6 dikurangi 9,1 hasilnya 4,5, 13,6 dikurangi 5,2 hasilnya 8,4. Nah, untuk hasilnya ini dikalikan 5,4 dikali 8,9 dikali 4,5 dikali 8,9, maka hasilnya 1816,668. Nah, jangan lupa diakarkan. Akar 1816,668. Nah, perlu pakai kalkulator ya. Hasilnya 42,622 meter persegi. Jadi luas tanah yang kita ukur adalah yang tadi ya, yang persegi 4 yang tidak beraturan, adalah luasnya 42,622 meter persegi. Paham ya? Silakan bisa direply kembali videonya.
cara sederhana. Nah, ini juga ada cara sederhana. Kalau tadi kita harus cari dulu sisinya, cari dulu kelilingnya. Nah, ini langsung ke rumus luas. Rumus luas. Jadi luas ABCD, luas yang tadi panjang AB ditambah panjang BC bagi 2 dikali panjang AD tambah panjang BC per 2. Nah, jadi luasnya 8,2 AB ya, DC-nya 9,1, AD-nya 5,2, BC-nya 4,7. Jadi di sini panjang-panjangnya yang bersinggungan, yang mempunyai persinggungan yang banyak ya. Jadi sisi atas, sisi bawah panjangnya gitu. Pinggir dengan pinggir, jadi sama. AB dengan DC, AD dengan BC. Tuh. Ini rumusnya. Jadi 8,2 ditambah 9,1 per 2 dikali 5,2 ditambah 4,7 per 2. Jadi luas ABCD-nya 17,3 ya per 2 dikali 5 tambah 2 tambah 5,2 ditambah 4,7, 9,9 per 2. Jadi luas ABCD tinggal dikalikan aja, 8,62 itu dari 17,3 dibagi 2 ya, 9,29 per 2, hasilnya 4,95 sama dengan 42,8175. Nah, kalau tadi 42,6668 meter persegi. Jadi perbedaannya 0,2. Ada selisih sedikit dengan cara yang pertama, tetapi kalau dibulatkan hasilnya sama, yaitu 43 meter persegi. Karena kenapa? Dalam penyederhanaan, angka di atas 5 itu dianggapnya 1, 0,5 ke atas, 0,6 itu dianggapnya 1. Jadi 42,8 itu sama dengan 43 karena 8 di atas 5, 6 di atas 5. Tuh, jadi 43 meter persegi. Selanjutnya, nah ini ada tambahan sedikit, mengubah dari meter persegi ke bata atau ubin. Jadi tadi kita udah diperoleh hasilnya, luas tanahnya itu 43 meter persegi. Nah, kita rubah ke bata. Nah, biasanya kan kalau di kita di sini ya, itu ada yang bata, ada yang ubin gitu ya. Kalau orang Sunda biasanya bata, kalau orang Jawa biasanya ubin, tapi tergantung ya, berbeda-beda suku yang berbeda-beda juga kata yang diucapkannya juga. Luas tanahnya 43 meter persegi. Kita akan dibuat ke bata, berarti tinggal dikali 700 dibagi 10.000. Nah, dari mana ini 700? Dari mana ini 10.000? Nah, udah dibahas di video sebelumnya ya. Hasilnya 3,01 bata. Nah, kita buktikan, kita balikan dari bata ke meter persegi. Luas tanahnya 3,01 bata sama dengan 3,01 bata dikali 10.000 dibagi 700. Maka hasilnya 43 meter persegi. Sama kan? Ya, ini 43, ini 43. Ini 3,1 bata, ini 3,01 bata. Oke, silakan untuk tugas latihannya kalian kerjakan, karena walau bagaimanapun Allah bisa karena biasa. Jangan menyerah. Untuk latihannya silakan, apabila diketahui panjangnya sekian ya seperti ini, silakan buatkan gambar, hitunglah luas tanah, berapa harga tanah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas latihannya silakan ya, apabila diketahui panjang AB sama dengan 26,4 meter, BC sama dengan 13,5 meter, CD sama dengan 30 meter, AD sama dengan 12,6 meter. Pertama yang harus kamu kerjakan, buatlah gambar lahan tanah yang diukur seperti tadi ya, bentuknya seperti apa. Kira-kira kalau panjang 26 dengan panjang 30, panjang yang mana harus sesuai gambarnya. Jadi bagus ya sketnya ya. Hitunglah luas tanahnya. Seperti tadi, masukkan rumus, masukkan kembali, nah nanti hasilnya berapa. Nah, yang ketiga, berapa harga tanah tersebut apabila harga per batanya 3.100.000. Berarti kamu setelah mendapatkan hasil luas tanahnya, rubah dulu ke bata. Setelah
hasilnya ada ya, berapa bata tinggal dikalikan ke 3.100.000, maka harga tanah tersebut kita dapatkan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa japri via WA bagi yang punya WA-nya. Untuk yang belum silahkan di kolom komentarnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.